محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ma ansari ma'a Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara kesemuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir dalam rangka melanjutkan majelis ta'lim kita atau pengajian kita, yaitu membaca kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, seluruh umatnya sampai kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid dharain amin. Faslun bin nawafili wa la yanbaghi ayyukan nawafilah Faya jawabirun lil faraidhi wal fardu rasul mali wan nawabilu bimanzilati ribhi wala yatur rawatiba kama urifa wala yaturku salat ad-duha bihi rakatani aw arba'atun aw ziyadatun wala yatruka tahajjud ayyama baina sya'ini wa ra'ati ad-duha fa inna khairu min ad-dunya wa ma fiha yadkhulu waqtuhuma bi tulis bis-sadiq wa al mustatiru dunal mustatilin. Bermula ini satu pasal pada membicarakan segala salat sunat. Tidak sugiannya bagi seseorang muslim bahwa ia meninggalkan akan segala salat sunat kalau tidak ada uzur. Maknanya beliau sangat memerintah kepada kita di dalam karangan beliau untuk mengikuti percontohan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengerja salat sunat. Sehingga beliau berkata wala yang bagi ayat rukan. Nah, seluruh baris itu ayat rukan anunya atapnya wala yatruka juga di bawahnya itu. Ya jawabirun lil faraidhi. Salat sunat itu sebagai penambal bagi kekurangan nang fardu.
salat fardu rasul malik itu modal ibadat harta, dan segala nang sunnah itu dengan menampati keuntungan. Di dalam kehidupan kita, jalan yang dipilih orang bermacam-macam untuk berusaha, tapi seluruhnya akan menghasilkan kata untung. Misalnya di dalam perdagangan, orang berdagang ada kata modal untung 50 juta, berputar harta itu sekurang-kurangnya di dalam setahun bisa menjadi 75 juta. 50 juta modal berputar setahun menjadi 35 juta, maka disebut di bawah modal rugi ngarannya. Lebih daripada modal disebut untung ngarannya. Kita pasti sabarataan kadada seikung-ikung yang hendak rugi, apalagi bangkrut. Sekurang-kurangnya bisa bertahan, artinya berputar modal sampai setahun. Modal tetap hanya umpat makan, umpat mandi, umpat bertempat tinggal, artinya ongkos. Mayungkos kehidupan aja, putar setahun tetap 50 juta juga. Sekurang-kurangnya itu. Apabila kita berdagang tadi untung, itu sangat bahagia, bisa menambah modal, bisa juga menambah fasilitas hidup. Untungnya itu bukan modal. Modal kada boleh diuna-unai kemana-mana, itu orang berdagang. Untungnya itu dibagi untuk menambah modal, untuk memperbaiki kehidupan. Satunya bisa untuk agama, jadi bagi 3. Tapi untungnya jangan modal yang dimakan, maka kada berdagang ngarannya, belajar berdagang. Orang belajar berdagang kada mengerti antara pengeluaran dengan pemasukan. Kita seberataan berdagang, modal kita adalah salat fardu, untung kita adalah salat sunnah, putarannya adalah umur. Selama umur masih ada, modal salat fardu tuh jangan ditinggal, walaupun uzur. Yang paling ujur sudah di bawah sekali, yaitu dengan isyarat, jangan ditinggal. Putaran umur kawa mengerja salat sunat, untung ngarannya. Kenapa? Maka kayak ini bahwa salat itu nang fardu disebut mudah, nang sunnah disebut untung, karena pembicaraan setiap ibadah tergantung kepada salat. Puasa itu diterima kalau salatnya diterima, zakat diterima kalau salatnya diterima, haji diterima kalau salatnya diterima. Lalu berarti rasulnya modal adalah salat. Maknanya Allah memberikan keringanan kepada kita, cuma hanya 5 waktu. Modal kita waktu hidup di dunia, mematik modal itu mengambilnya di akhirat. Amunnya kawa bertahan modal,
salamat aja menuju negeri akhirat. Amalnya kurang bisa tak gugur. Di dalam perjalanan kita kada bungkus, karena perjalanannya kada ada batas waktu kecuali ketentuan Allah. Kalau ke Mekah masih ada kadar batas melewati pesawat 11 jam kurang lebih. Jakarta 45 menit. Banjarmasin kurang lebih ada pesawat sejam ya kita. Ada batas dah. Naik kapal banyu ada batas 3 hari sampai kapal laut. Tapi apabila sudah kita meninggal dunia, kada tahu ribu tahun belum tahu, atau triliun tahun belum tahu juga. Nah ini kan memerlukan modalnya cuma ringan. Allah memodali kita salat 5 waktu nang fardu jangan ditinggal, salamat aja. Kita nah ini beratnya berkendaraan ampun orang, maka kayak di pesawat tuh perlu ada tiket, bayarannya kada boleh hutang. Nyata hutang tinggal orang. Persyaratannya ditunaikan zaman. Kayak itu juga naik mobil, naik bis atau naik kereta api, kapal laut. Seluruhnya ada kata ungkus. Apabila ke Banjarmasin misalnya 150 sampai, kita kurang 50 aja kada sampai, paling sampai ke Gunung Rambutan tinggal orang di Kuarul, kada sampai ngarannya karena hanya 50 kurang 100.000. Orang yang sampai itu memang hitungannya pas. Kayak itu juga menuju perjalanan kita dari dunia menuju akhirat, dari akhirat menuju surga. Surga itu masuk dengan rahmat Allah, tetapi ada tazawwajnya, sanggup menuju ke situ, yaitu modal salat fardu 1 hari 1 malam hanya 5 waktu. Ayo belajar kita supaya jangan ketinggalan. Karena apabila ketinggalan 1-2 bakurangan mudah. Kada sampai tinggal orang, maka penjaganya, supirnya adalah malaikat. Malaikat yang jaga. Kita kada tahu dia apa mau siapa orangnya, malaikat ngarannya. Kada ada takutan nang apa-apa, apa nang diperintah Allah dikerjanya. Artinya Allah meringankan. Coba kalau Allah tambah modalnya ini, tambah puasa pulang, tambah berhaji, tambah ini banyak benar modalnya. Walaupun fardu juga puasa bulan Ramadan, walaupun fardu juga berzakat, walaupun fardu, tapi ada kata bagi orang nang puasa. Kalau salat ujur berdiri, berduduk, ujur berbaring, ujur berbaring, berisyarat, tidak ada kata ujur. Kecuali apabila sudah tidak sadar badan, maka tidak ada kata salat karena tidak sadar. Selama otak masih ada, maka wajib salat. Nah ini terhubung kepada hukum baki. Adakah yang membolehkan kada salat? Kada ada lagi. Kalau bang kita tingkatkanlah kepada hukum hakikat atau tasawuf. Bolehkah orang kada salat setelah mempelajari ilmu tasawuf dan hakikat? Jawabannya tetap tidak boleh.
Karena tanda ilmu tasawuf, ilmu hakikat itu benar adalah pekerjaannya kada berbeda dengan pekerjaan para anbiya wal mursalin, terutama dengan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana a'raqukum billah, aku orang yang paling kenal dari kamu dengan Allah, artinya ilmu tasawuf dan hakikatnya. Tapi Rasulullah tetap beliau tidak pernah meninggal salat. Atazawwazu, sidin bisa kawin juga, sidin bisa guring juga malam, kada berubah. Basyariahnya itu kada merubah karena pelajaran ilmu hakikat dan tasawuf. Artinya tetap hukum kada berubah, fardu. Itu tanda bahwa ilmu itu adalah benar, datangnya daripada Allah. Agar supaya jangan sampai kita seolah-olah belajar lalu tinggi, setelah tinggi merusak yang sudah baik, yaitu agama atau disebut syariat. Syariat itu ya agama, hakikat itu ya ampun agama Allah Ta'ala yang penciptanya. Agama Allah tetap tegak, tetap nih. Tapi nang maulahnya, nang menegakkannya, nang memeliharanya Allah. Si kitanya disebut hamba, nang melaksanakan agama Allah, fana, memandang kepada wujud Allah. Cuma fana nadai. Karena apabila kada fana, kada bertauhid ngarannya, lalu bersekutu Allah, kada dia berubah. Begitu fana seseorang itu, lalu kada ada lagi merasa badan, kada ada lagi merasa hati, kada ada merasa ruh, tergantilah semuanya kepada rahasia ketuhanan, lalu kada lagi mengerja nang fardu, luput ngarannya memakai, karena arti rahasia tuh kada di luar, sedangkan nang mengerjana ini adalah di luar. Ilmu yang benar kalau awalnya A, akhirnya tetap A juga. Artinya usalli, aku sembah, yang akhir tentang tetap sampai kepada tasawuf dan hakikat, aku sembahyang. Nang berbeda hanya di dalam dakwah, pengakuan. Di waktu seseorang itu belum mengerti tentang hakikat dan tasawuf, aku si manusia ini nang sembahyang. Setelah tahu manusia ini lemah dan kada berdaya, akuan itu adalah kudrat dan iradat Allah, bukan si manusia lagi. Hanya akuan ini aja berubah. Kalau di dalam tauhid disebut fana, di dalam ilmu tauhid nafi, dinafiakan nafi manfi. La nafi ilah manfi, ilah isbat Allah musbit. Tidak ada Tuhan, sudah Tuhan kan ada, apalagi hamba, kan kayak itu maknanya, kecuali Allah. Hamba nama aku jadi Tuhan lain, Allah nang iya, nah itu kan kita bacaannya. Nah dinafiakan karenanya itu nafi di dalam tasawuf ya fana. Tauhid tasawuf di mana ambilannya? Kullu man 'alaiha fan, seluruh nang ada tetapi makhluk diadakan nih di muka bumi ini, fan binasa, sabarataan binasa. Yang dimaksud sabarataan nang mana? Nang diri kita, badan, ruh, hati kadeda. Apalagi alam semesta, apalagi matahari. Hanya matahari lebih takwimnya manusia lebih sempurna. Ahsana takwim manusia ada.
Nah, lalu di dalam ini maknanya bahwa kada lepaslah seseorang itu di waktu dia sampai kepada martabat apapun tetap mengerja salat. Cuma hanya ada perbedaan tergantung kehendak Allah. Kadang-kala kita harus dengan bahasa kita, artinya menjelaskan satu seperti ini kadang-kala. Itu masing-masing. Pina kayak guring aja orangnya, sekalinya salat sekajap mata aja karena Allah memberi kekuatan sekajap mata di atas pohon pisang. Mbah salat guring, orang kada melihat dikira orang sidin guring aja. Melaporlah orang kampung guru tuh ujar orang wali sidin tah, sidin kada sembahyang. Nah, buka sidin jadilah guru buka tuh orangnya sembahyangnya tuh di atas pohon pisang ujar sidin. Seorang kada melihat. Nah, berjamaah Allahu Akbar. Orangnya tiga tadi mbak itu kemana kah berjalan? Hilang kada dia lagi. Orang kampung ada salat, orangnya tadi orang hanya Allah Akbar. Assalamualaikum cungkung pulang ada. Kemana salatnya tadi? Itu kan maknanya kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang lagi menjelaskan itu. Kita hanya mampu menjelaskan sampai kepada apa menurut hukum fikih. Di atas hukum fikih itu kekuasaan Allah. Kita hanya menyatakan hukum setinggi-tingginya derajat, paling tinggi derajat Allah adalah Rasul, di bawahnya Nabi, wali tidak ada meninggi derajat Rasul dan Nabi, sabarataan salat. Ini perlu kepada seluruh umat Rasulullah, jangan sampai dibunguli guru dan bungul juga. Artinya madangan dia sampai kepada martabat tasawuf dan hakikat boleh meninggalkan salat. Nah itu dibunguli orang, kita jangan sampai jatuh di situ. Karena modalnya kayak apa nih, hendak menuju akhirat nih. Allah Ta'ala nama Allah memberi, tapi di ulah Allah Ta'ala mudah sudah berdahulu waktu hidup ini. Jangan meninggalkan segala ba'diyah, taqabliyah dan ba'diyah sebagaimana sudah masyhur di dalam fikih. Zuhur, sebelum zuhur ada qabliyah zuhur. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Sesudah zuhur boleh 2, boleh 4. Setelah itu asar. Asar, sebelum asar ada qabliyahnya, yaitu sebelum asar boleh 2, boleh 4. Sesudah asar tidak ada ba'diyahnya karena dilarang oleh Rasulullah. Ada boleh salat sunat setelah asar. Apa sebabnya Rasulullah? Bersamaan dengan iblis menyembah matahari. Turun matahari hendak terbenam, itu apalagi sudah warna matahari bina merah sudah, itu sangat hukumnya bersangatan, sudah sampai kepada haram. Ada boleh salat napa nang ada boleh salat sunat. Kalau salat fardu tadi belum kita bahas lagi, boleh aja. Tadi kita ketinggalan salat fardu, mengkada ba'da asar, sudah asar mengkada salat fardu, ya boleh aja. Kita tadi ketinggalan qabliyah zuhur kena sampat, mengkada sesudah asar, ya boleh aja. Karena pekerjaan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sidin salat sesudah salat asar, ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, tadi ada tamu datang, karena ada tamu ketinggalan salat sunat zuhur, maka sidin mengqada sesudah asar. Kenapa? Maka kayak itu sidin melajari kita sebaik-baik amaliyah adalah istiqamah walaupun sedikit.
Istiqamah itulah yang menyebabkan berkah hidup, berkah mati. Kita kada perlu ini iming-iming itu, kada perlu. Istiqamah aja, berkah aja hidup asal istiqamah. Lalu sidin apabila ketinggalan sholat ini mangkada nang sunat Mbah Basar sidin. Mazhab kita Imam Syafi'i kada ada ba'diyah Mbah Basar. Sampai matahari terbenam lalu orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib pangari sudah nih. Berbuka puasa orang ta karena azan tadi, maka dari itu azan kada boleh mun kada pas. Kalau ada orang puasa sunat berbuka tak dahulu orang. Gara-gara kita azan azan maghrib mau ke makan boleh berbuka puasa nanti. Setelah azan maghrib lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerja salat 2 rakaat. Rasulullah melihat tapi sidin kada menagur dan kada mengerja, kada juga memerintah. Salat sunat sebelum maghrib nih habis azan Allahu Akbar, sunat 2 rakaat. Di zaman Rasulullah sidin melihat menagur, melarang, kada menyuruh, kada menggawi, kada juga. Lalu ujar pakih nih tu ngaranna takrir. Amar lain nahi lain takrir dari Rasul, pengakuan sidin boleh. Mun sidin mengerja jatuh menjadi sunnah, mun sidin melarang jatuh menjadi haram. Mun sidin badiam berarti mubah, boleh artinya takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat salat sunat. Amun kami di pondok itu baca istighfar karena menunggu kekawanan baudu. Karena kita di kampung ini tak sarah. Cuma salat sunat kita kada terlalu banyak yang ditunggu ya, kita langsung kamat sudah langsung. Maknanya orang yang mau salat berjamaah maghrib song-songi sedikit sebelum orang azan kita sudah berpakaian. Karena apa? Karena maghrib itu waktunya pindik, sebentar aja habis. Itu menjadi kadakawa terlalu panjang. Kalau setelah maghrib ada ba'diyah, nah ini disebut ihya baina isya'aini. Kemudian Isya qabliyahnya ada, ba'diyahnya ada. Subuh qabliyahnya aja, cuma maksud qabliyah itu sebelumnya. Ada perlu bertambah qabliyah, sudah sunat taswir atau ini lillahi ta'ala. Setelah subuh tidak ada, bahasa Arab kan ba'diyah. Ada sampai terbit matahari. Maka makruh, haram, bisa hukum tuh. Salat sunat. Permasalahan yang kedua, bagaimana kalau orang salat fardu kifayah? Itu kan lain salat sunat. Salat fardu kifayah bukan salat sunat. Jadi nang kada boleh itu salat sunat. Kalau salat fardu boleh aja. Orang tadi berjalan dia, kemudian dia orang sudah selesai asar, dia mau menjamak zuhur asar, nah, itu ada masalah dia, kan fardu itu. Salat fardu kifayah ya fardu itu, jangan dipaham-paham menjadi sunnah. Artinya boleh aja, mazhab kita bang, namun mazhab lain tak salah aja. Karena apa? Maka kayak ini supaya jangan salah memakainya tuh, nah jangan salah.
Mbah sembahyang subuh selesai sudah lo berdiri aja salat sunat 2 rakaat. Kemana ini di mana belajar? Orang kan ada lagi setelah subuh tidak ada lagi. Luputlah lo. Ibadah dikerja tetapi dilarang oleh Rasulullah, maka pekerjaan ibadah itu menjadi haram hukumnya. Ada boleh, Bang. Padahal ibadah kalau salat kenapa kada boleh juga? Itu Rasulullah melarang. Agama ini milik Allah bukan milik kita. Allah memerintah kepada Rasulullah, seluruh perintahnya disampaikan oleh Rasulullah, seluruh larangannya disampaikan oleh Rasulullah. Bisa melewati Quran, bisa melewati hadis. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu perintah dari Allah. Kalau sudah Allah mengatakan kada boleh, ya kada boleh, kada boleh lagi kita nih mana nambah akal pulang. Akal 42 di situ kada boleh lagi. Bukan agama kita, kita penganutnya aja. Pemiliknya Allah. Inna dina indallah Islam. Nah, supaya jangan salah pakai lagi nih itu. Jadi qabliyah ba'diyahnya ada kadar waktu. Jangan salah pakai. Wala yaturka ayaturka salat duha, jangan meninggalkan salat duha. Ya rakaatani 2 rakaat. Arbaatun rakatan itu rafa dibaca arbaatun 4 rakaat au ziyadatun lebih pada 4 sampai 8 dari riwayat sampai 12. Witir siang hari ya salat duha. Waktu salat duha setelah matahari terbit tinggi naik sekadar tongkat atau galah. Kadang-kadang juga waktunya ditentukan. Yang penting kita lihat matahari sudah tinggi, dilihat berdiri kita lipat di pada kepala kita. Nah, ukuran manusia itu kurang lebih tongkat tadi. Udah salat sunat duha, salat isyraq boleh disebut duha. Boleh juga ditaksis salat isyraq. Artinya sebelum duha usalli sunat al-isyraq. Isyraq itu matahari itu sudah nampak cahayanya putih cemerlang. Nah, lalu salat sunat. Napa? Supaya ingat nang maulah matahari bersinar untuk kehidupan kita. Allah bukan matahari. Sehingga salat kada menyembah matahari, menyembah pencipta matahari. Nangkai ini samaannya sekalinya turun karena pian begawe di kantor jam 7 dari rumah. Nah bahkan daraan bismillah turun pada rumah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Meminta jalan supaya dipelihara oleh Allah. Berjalan nyampe bismillah, umpama pian mati juga mati syahid. Bismillah turunnya, mun pian tak digerus saja, bum langsung motor mengunyur, taranjah tiang listrik mati taranjah tiang listrik ngarannya. Sia-sia badan nih siannya, sayang nih ini badan nih. Ini bismillah satu mata turun pada rumah mau ulur motor baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mati syahid kurang bismillah tadi kelebihannya itu dah takdir kalau tuh ada di apa ya kurang ingat Allah Ta'ala. Orang mati dalam keadaan ingat kepada Allah lebih afdal daripada mati 1000 orang syahid. Bismillah satu mat. Lalu kayak mana ini kita kadang maulah Tuhan usaha kantor kada. Tetapi inilah sudah ketentuan Allah, saya bekerja di kantor. Maka saya jam 7 ya saya keluar jam 7, masuk ke kantor jam 7.
Kendaraan ya saya kendaraan seperti matahari terbit dengan kehendak Allah maka mengeluarkan cahaya matahari. Cahayanya keluar itu pun dengan kehendak Allah. Bukan matahari kayak itu kita ini sama aja kayak matahari itu karena memang sudah takdir Allah kita begawe di kantor jangan merubah-rubah. Ayo jam 7 ada zamannya ampi orang kadangnya Allah Ta'ala itu luput memaham ada mau kayak itu tuh matahari itu jamnya pas begitu baharilah jam 6 terbit jam 6 terbenam bahari kadeda jadwal belum karena setiap awal bulan baulah ada khusus mengetahui jam 12 di kertasnya betajak jarum ke atasnya apabila hilang bayang-bayang berarti jam 12 tak jam 12 sabulanan ini berguna terbit pulang bulan tajak pulang karena di awal lalu biar jam 6 terbit itu matahari biar jam 6 terbenam matahari bahari kan ada jadwal antara maghrib dengan isya sejam jam 7 isya bahari itu tapi ini waktu jam bukan jadwal. Subuh jam 5 bahari itu kalau lebih jadwal jam 5 ajan tadi subuh tapi lah itu tadi jamnya jam waktu ngarannya. Nah maka disuruhlah kita di awal pagi itu mengingat Allah dengan salat duha boleh tadi salat isyraq termasuk duha juga tasarah hendak memakai dan yakin amun kada yakin sunat isyraq tuh ya sunat duha ya 2 kali gawe sunat isyraq dahulu baru sunat duha amun ya yakin langsung sunat duha boleh juga sunat isyraq aja salat duha kada sudah masuk di duha ya boleh juga terserah keyakinan kita karena salat duha adalah salat tadi setelah matahari terbit naik sekadar sapandirian kita sekadar segala satungkat amun kawa ujar sidin jangan ketinggalan napa alasannya karena salat duha ini adalah pertama-tama di kita salat yang terhubung kepada usaha kita hendak berusaha tuh lalu salat dahulu sehingga orang berusaha tuh lupa awan Allah Ta'ala maka salat duha ini menghapus kelupaan kita 2 rakaat menghapus dosa walaupun seperti zubat tubuh dia di laut kebanyakan 2 rakaat aja menambah pulang jadi ingat lalu hati lalu terhubung awan Allah nang pamurah arazak pemberi rezeki cepat bahasia dosa diampuni cepat berduit berusaha cepat mencapai hasil 2 rakaat aja dihitung sebentar aja juga kada sampai 5 menitnya 2 walayatul tahajud jangan ketinggalan salat malam salat malam ada 2 makna satu sesudah tengah malam artinya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 salat itu tahajud ngarannya baik orang tahu tidur atau tidak tidur. Yang kedua makna tahajud itu sesudah orang bangun tidur lalu dia mengerja salat itu dinamai salat tahajud walaupun dia tidur habis isya jam 9 tidur bangun jam 11 lalu salat 2 rakaat itu sudah masuk tahajud
karena salat bangun tidur. Ini makna kata tahajud. Yang abdah salat tahajud adalah sesudah masuk waktu sahur. Sahur Rasulullah kurang lebih parak benar sudah subuh. Dihitung biar kita membaca ayat kurang lebih ayatnya 60 ayat azan subuh waktu sahur Rasulullah. Artinya sidin makan sahur. Nah berarti antara jam 3 lewat sampai jam 4 lewat. Tasarah aja. Nah itu paling abdal. Boleh tadi salatnya itu langsung salat witir. Salat witir hanya 11 rakaat, kada boleh lebih. Karena salat witir di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan hanya paling banyak 11. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Yang banyak dipakai oleh umat Rasulullah 3 rakaat. Yang banyak dipakai. Itulah masyhur di waktu selesai salat tarawih tambah 3 rakaat lagi witir. Witir hanya di akhir ini. Itu lebih abda, masuk dalam kata salat tahajud. Kada ada ditantuakan salat tahajudnya ini. Mau apa aja salatnya. Pian bangun tidur, kemudian pian merasa bersalah Allah Ta'ala, lalu salat tubat, bangun tidur salat tubat tahajud juga. Pian ada banyak keperluan, asa sampai di hidup nih banyak masalah, lalu pian salat aja 2 rakaat. Setelah bangun tidur itu pun dinamai salat tahajud. Kuncinya setelah bangun tidur atau setelah tengah malam. Susah hidup banyak keperluan, salat hajat. Rasa banyak berdosa, bertobat Allah Ta'ala, salat tobat. Menuruti sunnah Rasulullah, salat witir. Ada keganangan, kai sudah mati, nini sudah mati, datu sudah mati, ini meninggal nih. Apalagi orang tua, nah salat 2 rakaat, namanya salat hadiah. Artinya dihadiahkan kepada orang tua. Untuk salat tahajud juga. Salat tasbih biar habis tangan Allah Akbar, ya salat tahajud juga. Jadi kan ada di khusus taksis itu kan ada. Yang penting waktunya setelah tengah malam atau sesudah bangun tidur. Kadinamai karena tahajud itu di dalam hukum fikih Allah wa Rasulullah iya witir sidin saat tahajud witir. Wa ihya ma baina isya'aini wala yatatahajjud wa ihya ma baina isya'aini, dan menghidupkan antara maghrib dan isya. Habis maghrib itu menunggu isya itu, lalu kita beribadah salat sunat ngaranna ibadahnya paling sedikit 2 rakaat, punya kawa 6 rakaat, punya kawa tu 6 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, karena seolah-olah kita ini hamba yang sangat menghargai waktu. Subuh aja bangun tidur langsung salat menghadap kepada Allah. Jangan mengikuti orang-orang yang menghina agama kita. Ibadahkannya agama kita ini agama buruh, karena subuh bangun guring sudah begawi. Kalau agama bus artinya kan begagawian, tapi bujur kita buruh Allah Ta'ala, bosnya Allah Ta'ala. Ya Rasulullah lebih baik daripada isi dunia dan seluruhnya. Maknanya akan menghasilkan kedamaian maksudnya. Karena hati kita damai, keluarga damai, usaha lancar. Salat sebelum subuh 2 rakaat.
sunat subuh. Masuk waktu keduanya dengan terbit fajar shadiq, yaitu fajar yang memancar benderangnya, bukan fajar yang mustatil jagat benderangnya, mancar samping kanan kiri itu shadiq. Yang ke atas saja nangkanya purus itu kazib ngarannya. Fajar kazib disebut imsak. Fajar shadiq setelah itu kan 10 menit maka azan subuh. Kalau belum azan subuh boleh masih bersahur. Imsak itu hanya hati-hati, ihtiyat di dalam agama. Jadi 10 menit dah boleh aja bersahur, biar makan biji-biji kurma cukup aja. Azan subuh nah baru kada boleh. Karena batas siang adalah fajar shadiq, fajar kazib akhir malam. Allah Ta'ala beri waktuan kita 10 menit untuk membedakan malam dan siang. Sehingga 10 menit ini masih ada waktu. Cuma ihtiyatnya lalu orang imsak ngarannya. Nah ini menbejadwal ada. Seluruhnya ternyata hanya karena Allah sayang kepada kita agar supaya kita selamat sekalinya mengikuti percontohan sunnah-sunnah yang dikerja oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah kadang mengerja kecuali perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kau memeriahkan salat fardu kada tertinggal, ditambah salat sunat di waktu hidup istiqamah, orang itu tanda mati selamat di dalam kubur, selamat dibangkit dalam kubur sampai menuju ke dalam surganya Allah. Surga itu bukan tempat kenikmatan itu aja, tetapi di dalamnya ridha Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada hambanya, hamba ridha kepada Allah. Seluruh kenikmatan kada ada artinya lagi dengan ridha Allah. Nah itu maka kita sangat beruntung. Istiqamah menjadikan satu akhir menjadi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah.